Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriantikan Sapratiwi dengan NIM 250306085. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Saya dari PTNA dan saya dari Tambuk 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan traks digestivus, yaitu perjalanan pakan dari Caphumoris hingga kloaka pada unggas. Yaitu dimulai dari pakan diambil melalui rostrum atau paruh, kemudian pakan akan masuk ke dalam Caphumoris atau mulut. Di dalam Caphumoris ini terdapat kelenjar saliva yang berfungsi untuk membasahi dan membantu proses penelan pakan agar mudah ditelan. Setelah itu, pakan akan masuk ke esofagus. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara Caphumoris dengan crop atau tembolok. Kemudian, pakan akan masuk ke tembolok. Di tembolok ini adalah tempat penyimpanan pakan sementara dan juga tempat terjadinya fermentasi oleh mikroba. Setelah itu, pakan akan masuk ke proventriculus. Di proventriculus ini adalah tempat pencernaan kimiawi di mana proventriculus akan menghasilkan asam klorida dan juga akan mengaktifkan enzim pepsin yang mengubah protein menjadi peptida. Nah, setelah itu, pakan akan masuk ke gizzard atau ampela. Nah, di gizzard atau ampela ini berfungsi sebagai tempat penggilingan pakan karena unggas tidak memiliki gigi, jadi pakan akan diharuskan di gizzard dengan bantuan grit atau batu-batuan kecil dan juga dengan gerakan peristaltik. Setelah itu, pakan akan masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Di duodenum terdapat pankreas, di tengahnya terdapat pankreas, dan di duodenum ini berfungsi sebagai tempat proses enzimatik pencernaan, di mana enzim seperti enzim amilase akan mengubah pati menjadi maltosa, enzim tripsin dan kimotripsin akan mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, serta enzim lipase akan mengubah lipid menjadi asam lemak plus gliserol. Nah, setelah itu pakan akan masuk ke jejunum. Di jejunum ini berfungsi sebagai tempat penyerapan hasil dari duodenum, yaitu glukosa, asam amino, asam lemak, terus mineral. Itu tempat terjadinya proses penyerapan yang nantinya akan dibawa melalui aliran darah. Setelah itu, pakan akan masuk ke ileum. Ileum adalah tempat penyerapan terakhir dari jejunum, tempat penyerapan mineral dan vitamin. Setelah itu, dari intestinum tenue akan masuk ke intestinum crassum. Di intestinum crassum ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah cecum atau ceca, atau bisa disebut juga sebagai usus buntu. Dia terdapat 2 ceca yang berfungsi sebagai tempat proses pencernaan lanjutan, di mana mikroorganisme akan memfermentasikan dan akan mencerna serat kasar yang tidak bisa dicerna di tempat-tempat sebelumnya. Setelah itu, di ceca juga adalah tempat terjadinya menghasilkan VFA atau volatile fatty acid. Setelah itu, dari ceca pakan akan masuk ke kolon. Di kolon, tempat penyerapan air atau reabsorpsi dan tempat pembentukan feses. Setelah itu, feses akan masuk ke rektum. Di rektum ini tempat penyimpanan feses sementara sebelum akhirnya akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, di kloaka ini dia berfungsi sebagai tempat pengeluaran hasil metabolisme dan juga sebagai tempat reproduksi. Sekian video penjelasan dari saya mengenai traks digestivus pada unggas. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.